Alhamdulillah cah cairan iki kuat dilakoni, ora kuat tinggal ngopi, tetep cinta masih yo mamamu galak. Cairan ya toh, cairan itu menggawe dan karo yang itu tinggal minggu yang penting konsumen puas. Oh no, puas sih lah warga. Yuk itu puas intinya konsumen ngomong puas. Oh ini teko-teko ngeramekno ae lah gak ngerti wong bar cairan Mas Mui dipikir iya di duit kok nang ngarep lho. Ya iya duit enak. Iki lho cairan apa? Tangki apa iki lho? Oh tangki. Wow. Penting konsumen itu puas kok. Jadi kepuasan adalah kebanggaan kami. Menjual itu puas. Puas. Cái tuần bé jam sak menit lho kene omah. Jadi jam sak menit iki kamu ngari tok. Ngari tok. Ayo kancane yo ngari tok. Oh ini statusnya info ngari tok. Oh no. Jadi kita apa bubuk ngopi tok. Yo. Mas kita. Ngari. Apa videone? Video kok. Ini terusane. Kulo saiki kakek Mas Miki tak gawe video cara ngetir neng dhuwure gratis roto gratis kan yo ini roto yo wis tenang penonton yuk oke utang oke yo kamu yo lagi ya tetap cinta siyo mamamu galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GBPM Project tentunya. Oke, ini kelanjutan video sebelumnya atau garapan sebelumnya teman-teman tentang project bodyset Honda CP yang kemarin kita kerjakan. Nah ini kita masuk ke tahap Flowcode. Dan ngomongin clear awal, kemarin kita pakai clear dari Nikon yang fast dry. Ini kita diamkan 2 hari karena ya memang di bengkel ini lagi banyak orderan ya. Kita bongkar sendiri, ngecat sendiri, ngedit video seperti gini sendiri. Jadi intinya serba sendiri. Jadi ini kita diamkan 2 hari teman-teman. Ini kita amplas dulu. Untuk amplas yang saya pakai ini saya amplas gunakan ukuran 2000. Jika teman-teman tidak mempunyai amplas ukuran 2000, jika project-project Flowcode seperti gini, teman-teman bisa menggunakan amplas 1500 itu juga bisa teman-teman. Nah kalau media yang bermotif atau airbrush seperti gini, kalau semisal diacarain Flowcode atau clear timpa ulang, itu banyak yang diuntungkan ya. Yang kedua, selain kok langsung yang kedua sih, yang pertama selain kita bisa mendapatkan clear yang memang daya flat dan ketebalan yang maksimal dengan sistem Flowcode seperti gini, yang kedua untuk biasanya kan kayak grafis atau airbrush seperti gitu kan, untuk catnya kan cenderung bergelombang. Kok bergelombang lagi sih istilahnya, apa ya, tidak rata lah istilahnya, karena ada perbatasan cat antara cat jadi dengan grafis yang kita aplikasikan teman-teman. Jadi untuk trik Flowcode seperti ini memang sangat dianjurkan teman-teman. Untuk pengamplasan sendiri di sini saya fokuskan di bagian grafisnya atau antara batas cat inti dengan grafisnya. Kenapa? Karena nanti setelah kita lakukan dengan sistem Flowcode seperti gini, setelah dia kering itu relatif lebih rata teman-teman. Dan untuk pengamplasan seperti gini, usahakan kalian itu istilahnya ngopi dulu ya. Kenapa saya bilang ngopi dulu? Takutnya nanti kalian ngamplas dalam kondisi yang hati kurang bahagia atau gimana, malah nanti ngamplasnya malah sampai jebol. Nah kalau sampai jebol, wah mumet coy, itu bisa mengakibatkan trouble yang sangat
kita hindari sebagai tukang cat. Jadi ngamplasnya kita cukup hati-hati secara merata. Semisal kalian amplas dari bawah sampai ke samping, itu usahakan konsisten teman-teman. Bukan cuma ngecat aja. Pengamplasan dalam sistem flow cut seperti gini, usahakan ngamplasnya kalian berurutan supaya tidak ada bagian yang belum kena amplas dan yang sudah kena amplas pastinya teman-teman. Dan untuk pemilihan clear pada acara flow cut media bergrafis seperti gini, ini kita gunakan satu paket aja ya, karena kemarin kita pakai Nikon 3100, ini kita pakai kakaknya, seri di atasnya kita pakai Nikon yang seri 4100. Untuk rasio yang kita pakai di sini kita pakai 41, dan untuk thinner kita kasih 20%, 20% teman-teman, sesuai dengan TDS yang dianjurkan. Kenapa? Karena ini cuaca yang agak terik, agak panas lah istilahnya. Di sini untuk thinner kita pakai sesuai dengan TDS, kita gak pakai di bawah TDS teman-teman. Oke, ini sedikit tip aja ya buat teman-teman. Jika ingin melakukan pengecatan maupun pengekliran seperti gini, meja yang kalian buat untuk ngecat atau ngeklir usahakan steril. Nah, minimal kita bungkus lah seperti gini. Bungkusnya yang penting baru untuk kertasnya, supaya apa sih ya, semisal kita tembak cat atau clear dari bagian bawah, nah seperti gini, nah debu-debu cat yang menempel pada meja atau tempat yang kalian buat pengecatan sebelumnya itu tidak berterbangan ke media yang kalian lakukan pengecatan atau pengekliran. Kita break dulu sejenak karena ini pas azan zuhur. Jadi kita break dulu, nanti setelah azan selesai kita lanjut ke tahap pengeklirannya teman-teman. Ini ada bapak-bapak lagi masang genteng, panas-panasan. Semangat ya Pak, semangat untuk para bapak-bapak yang berjuang mencari rupiah. Dan buat teman-teman yang belum melakukan sholat aja dulu. Jangan sampai gara-gara asik menonton video ini teman-teman sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Oke, seperti biasa kita berdoa dulu teman-teman ya, supaya setiap aktivitas yang kita lakukan itu selalu diberi kelancaran. Amin. Oke, di sini jangan lupa teman-teman semua gunakan masker seperti gini, masker yang sepatutnya kita pakai untuk tahap pengecatan, karena sayangi kesehatan dari teman-teman semua, karena memang kesehatan itu mahal. Oke, seperti langkah awal, untuk step awal di sini kita aplikasi clearnya secara kabut-kabut dulu teman-teman. Jangan egois, jangan terlalu nafsu kalau tahap-tahap flow cut seperti gini. Nanti kalau semisal trouble, wah mumet, apalagi ini udah tahap terakhir, tahap finishing. Jadi di sini untuk langkah awal mungkin tekniknya hampir sama ya dengan video-video sebelumnya yang pernah saya bahas tentang sistem flow cut atau pengekliran ulang seperti gini. Untuk langkah awal di sini, ini versi saya ya. Versi saya di sini saya kabut-kabut dulu. Tujuannya apa? Supaya untuk clear lama dengan clear yang kita tempa ini dia beradaptasi teman-teman. Dan banyak faktor juga sih supaya untuk clear awal yang udah kita keringkan dan udah kita amplas itu tidak terlalu bereaksi dengan clear yang memang kita langsung tembak secara membabi buta teman-teman. Jadi pertama kita sawur-sawur dulu atau kita kabut-kabut. Oke, seperti gini. Ini kita kasih jeda 5 menit, lalu kita lanjut ke tahap pengekliran yang kedua teman-teman. Nah, untuk yang kedua atau lapis yang kedua setelah kurun waktu 5 menit, di sini untuk lapis yang kedua kita buat sedikit agak tebel teman-teman. Semisal untuk di lapis yang pertama ibarat kata 50%, nah ini yang lapis yang kedua kita kasih di 70-75% teman-teman. Dan untuk gerak spregan itu sangat beda jauh ya dengan kita aplikasikan di awal. Untuk di lapis yang kedua ini kita mengayunkan spregan sedikit, kita buat agak lambat teman-teman. Tujuannya apa? Supaya partikel clear yang kita tembakkan ke media itu relatif agak tebal sedikit.
Dan rencananya untuk project kali ini di sini kita naikkan sebanyak 3 lapis teman-teman. Sebenarnya tidak ada 3 lapis ya. Pertama kan kita sistem kabut-kabut, yang kedua agak tebel, dan yang ketiga memang kita buat flat atau istilahnya kita hajar basah kuyup. Ini kita hitung kurang lebih di 2,5 layer teman-teman. Itu kembali lagi pada kebutuhan dan keinginan teman-teman juga sih. Semisal ingin ini bang saya mau naikkan 2 lapis aja, ya juga bisa. Lapis pertama yang penting sistemnya kalian kabut-kabut dulu, lalu kasih jeda ya kisaran 5 menit lah, 5 menitan. Lalu semisal 2 lapis kalian langsung tembak tebel di lapis yang kedua teman-teman. Karena untuk lapis yang pertama semisal kalian buat kabut-kabut, nanti setelah lapis yang kedua kalian tembak agak tebel, itu insya Allah relatif aman teman-teman. Tidak akan bakal terjadi yang namanya kirnya keriting, retak dan lain-lain. Kuncinya itu ada di clear dasar teman-teman. Yang penting clear dasarnya usahakan benar-benar kering dulu. Semisal kalian gunakan clear yang agak lambat kering semisal, itu ya minimal kalian diamkan minimalnya 1 minggu lah, sambil kalian amati. Semisal clear itu masih ditekan kuku masih membekas, itu jangan kalian semena-mena langsung naikkan sistem flow coat seperti gini, itu sangat beresiko. Nah, kenapa saya sering menganjurkan teman-teman jika senang menggunakan sistem flow coat seperti gini untuk mendapatkan, ya mungkin ingin mendapatkan hasil pengakhiran yang maksimal atau tingkat daging yang maksimal, bisa kalian gunakan clear yang tergolong cepat kering teman-teman. Bebas mau pakai merek apa, yang penting kalian gunakan clear yang tergolong cepat kering. Satu, itu bisa memangkas waktu, dan yang kedua bisa digaris besari, itu untuk pengerjaannya lebih enak dan itu minim untuk resiko. Nah, ini untuk tahap terakhir ini kita untuk setting spray gun di lapis yang pertama kita masih pakai patokan ya. Untuk pattern memang kita buka penuh, lalu untuk jarum kita buka ya kurang lebih di 2 ulir. Ini kita masuk ke lapis yang terakhir teman-teman. Ini lapis yang terakhir kita sistem full wet open, pattern kita buka full, jarum kita buka full. Untuk angin kita sesuaikan aja, udah gak terlalu kenceng, udah gak terlalu pelan, udah langsung kita gas. Oke, kita amati dulu untuk lapis yang terakhir ini. Oh iya, belum saya jelaskan lagi. Untuk lapis yang terakhir ini untuk overlap saya buat serapat mungkin teman-teman, karena ini lapis yang terakhir, karena ini memang saya ingin dapatkan hasil yang rata dan benar-benar flat. Untuk overlap saya buat rapat. Untuk jarak spray gun ke media saya bikin sedekat mungkin. Kalau ngomongin jaraknya berapa senti saya gak bisa menghitung ya, teman-teman langsung bisa melihatnya. Untuk spray gun memang saya buat sedekat mungkin, dan untuk gaya semprotnya saya buat se-enjoy mungkin teman-teman, gak perlu banyak beban. Intinya kita kerja harus bener-bener happy. Oke, kita amati dulu untuk proses ini dan kita lihat bareng-bareng untuk hasil akhir. Musik Banok. Lewati tahap demi tahap sampai belepotan yang cukup rumit pada acara vlog kali ini. Oke, ini ngomongin jeda setelah pengaplikasian ini tadi kisaran di 30 menit teman-teman, 30 menit sampai 40 menit lah kita dapatkan hasil seperti ini. Ini ngomongin lapisan tadi ya, lapis pertama kita kabut-kabut dulu supaya clear yang lama dengan clear yang kita tembak itu tidak langsung berantem. Jadi istilahnya kita akurkan dulu kedua belah pihak, kita sawur-sawur atau kabut-kabut. Lapis kedua kita agak tebelin, dan yang ketiga lapis terakhirnya kita buat basah kuyup. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau ngomongin kinclong ya kinclong lah, semua clear pasti kinclong, apalagi warna gelap kan ini warna cerah, jadi
tidak terlalu nampak dibandingkan warna-warna gelap teman-teman. Oke, untuk ngomongin build film atau ketebalan clear yang kita tembakin pada acara kali ini ya seperti gini lah. Ini untuk ketebalannya seperti gini lah ya. Lalu untuk ngomongin keberhasilan dalam teknik seperti gini, sebenarnya ya video-video sebelumnya tentang vlog code udah saya jelaskan detail, namun ada beberapa pembahasan yang saya sedikit tambahkan lagi di video kali ini teman-teman. Kalau ngomongin driver, lalu popping, lalu apalagi ya, retak, keriting dan lain-lain. Aduh, media berminyak, medianya luntur, pudar. Wah, juga ono mat aman mat juga ono sing leher tomat. Nih untuk bagian tangki seperti gini. Tuh, ini di dalam ruangan pencahayaannya kurang. Oke, nah seperti gini teman-teman. Ini untuk listnya seperti gini, tidak ada yang meleot-meleot ya, semua presisi mas. Nah, seperti gini. Ini kita karantina dulu teman-teman, karena clear dari Nikon ini ya tergolongnya ya tidak terlalu lambat untuk kering. Nanti kita diamkan kisaran di 3-4 jam karena ini masih siang hari, jam sekitar 12:30 dan anginnya masih kencang di luar. Nanti kita lihat di luar ruangan teman-teman untuk hasil project kali ini. Kan gak afdol kan kalau kita tidak lihat di luar ruangan setelah clear ini mengalami pengeringan. Oke, seperti gini. Kinclong mat, yo kinclong mat maseh. Oke, kita diamkan dulu sambil kita dengerin musik dan ngopi dulu teman-teman. Jangan kemana-mana. Bang. Oke teman-teman, ini udah sore hari dan untuk umur clear ini udah kisaran 4 jam. Ini udah sore ya. Dan ini hasil akhir teman-teman pada acara kali ini, vlog code media bergrafis body set dari CB. Oke, kita mulai dari tingkat flat dan glossy dari clear Nikon 400 yang kita aplikasikan. Oke, seperti gini untuk flatnya. Ini saya perdekat. Nah, oke, seperti gini. Ini mungkin karena warna cerah ya dibanding dengan warna gelap, mungkin untuk flatnya lebih nampak banget. Nih seperti gini untuk flatnya. Menurut saya ini udah flat banget ya. Ini bagian spakbor, ini batok lampu tadi kita aplikasikan dengan 2 lapis setengah dengan setting spray gun. Untuk lapis terakhir kita coba setting dengan full wide open ya teman-teman, full wide open. Oke, seperti gini. Ini untuk bagian tangki, dan ini clearnya kering. Cuma kalau ingin kering maksimalnya itu kita inapkan 1x24 jam teman-teman, baru bisa benar-benar kering keras. Oke, seperti gini. Untuk ngomongin grafis sekarang, untuk grafisnya ini sesuai dengan yang saya jelaskan di awal video ya. Untuk tahap pengamplasannya juga, ini untuk grafis atau listnya ini dengan warna utamanya ini, dia ketika kita pegang seperti gini, ini hampir tidak terasa teman-teman, atau istilahnya tidak berbatas, istilahnya geronjal lah. Ini hampir tidak terasa untuk pembatasnya. Ini debu udah mulus sesuai dengan yang saya jelaskan di depan. Untuk listnya seperti gini, aman. Ini pasti puas teman-teman, ini pasti puas dengan list gini. Puas mas, puas. Oke, bercanda teman-teman. Oke, seperti gini untuk flatnya. Ini untuk bagian batok. Dan oh ya, untuk ngomongin beler setelah kering ya aman mat. Tidak ada bagian yang beler bagian mana ya. Biasanya bagian-bagian seperti gini, ujung-ujung seperti gini.
Aman mat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini tentang pembahasan vlogcode, tema vlogcode di media yang ada grafis. Semoga video ini ada manfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang mau tanyakan tentang project kali ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. A silent sleeper, you won't hear a peep peep. The girly ones don't see no one in two. It seems the feelings that she had her through. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night.